semuanya, kembali lagi sama aku Zahra. Jadi di sini aku mau menjelaskan mengenai Litpack modul yang ada di Mic. Nah, mungkin biar kalian lebih mengerti lagi, kira-kira Litpack itu apa sih? Dan kira-kira tujuannya kita pakai Litpack itu apa? Dan di dalam Litpack itu ada apa aja? Nah, jadi yang pertama itu mengenai definisi dari Litpack. Jadi definisi Litpack atau si Litpack modul yang ada di Mic itu yaitu suatu pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi hidrodinamika dan transportasi sedimen di seluruh profil serta tingkat reef littoral yang terintegrasi. Jadi maksudnya ini tuh untuk suatu permodelan hidrodinamika dan transport sedimen yang ada di pesisir atau di laut. Nah, ini aku tahu pengertiannya dari mana. Ini dari modul yang ada di Mic itu sendiri. Jadi di Mic itu nanti ada modul yang bakal didapatkan setelah install Mic, yaitu di bagian lead line atau di bagian lead pack-nya. Nanti ada di sana. Oke, selanjutnya tujuannya si manual book lead pack ini itu apa? Jadi tujuannya itu agar pengguna yang menggunakan Litpack itu bisa menyelesaikan suatu masalah hidrolik dan sedimentasi. Jadi biar kita tuh tahu tentang sedimentasi atau erosi atau akresi, abrasi dan lain sebagainya melalui permodelan yang ada di pesisir di lokasi yang kita inginkan. Nah, lalu yang kita pakai di Litpack ini yaitu adalah lead line. Nah, lead line itu apa? Jadi lead line itu sebuah aplikasi yang ada di Mic atau ya sebuah ada menu yang ada di Mic yang melibatkan evolusi garis pantai karena gelombang dan arus yang mempertimbangkan struktur dan sumber sedimen. Jadi ini khusus evolusi garis pantai. Jadi biar kita tahu nanti garis pantai di waktu yang kita mau atau sebuah evolusi, jadi kita tahu bagaimana perubahan garis pantainya. Begitu. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan saat ingin melakukan running Litpack. Jadi yang pertama itu kita harus merubah dulu koordinat sesuai dengan lokasi yang kita punya. Jadi di sini aku sudah menyiapkan. Nah, ini adalah lokasinya di wilayah Indramayu. Nah, jadi kita tuh harus tahu ini wilayah Indramayu ini kira-kira koordinatnya itu atau sistem koordinat yang digunakan itu apa. Sebetulnya bisa pakai WGS biasa, cuman agar lebih presisi kita menggunakan UTM koordinat yang udah biasa digunakan untuk SIG. Nah, kita harus tahu ini di wilayah pantai Indramayu, kira-kira berapa UTM-nya. Jadi kita ngecek di sini, zona UTM Indonesia. Nah, ini kira-kira, nah di Indramayu itu yang mana? Nah, di Indramayu itu yang 49 South. Nah, yang ini. Begitu. Setelah kita tahu, selanjutnya kita buka Mic. Nah, caranya yaitu dengan membuka file, lalu di bagian option ada edit map projection. Oke, kita buka. Nah, setelah dibuka, kita cari UTM 49. Nah, ini udah ada. Nah, tapi di sini tuh kita lihat fase northing-nya itu masih 0. Dan wilayah di wilayah kita atau di wilayah saya di Indramayu itu fase northing-nya itu kan di belahan bumi selatan. Jadi kan bumi itu dibagi dua, ada belahan bumi utara dan ada belahan bumi selatan. Nah, si Indramayu itu di bagian belahan bumi selatan, jadi si fase northing-nya itu adalah 10 juta. Tahu dari mana? Itu ada di Google, nanti mungkin kalian bisa cari. Nah, jadi kita harus merubah dulu si fase northing-nya dengan cara buka new map projection. Ini karena UTM, jadi transfer migrator. Terus kita ganti namanya jadi UTM 49. Yang baru, yuk aja ya.
Nah, ellipsoidnya ya tetap WGS 1984, scale-nya samakan 0,96, central meridiannya adalah 111, latitude originnya 0, fase eastingnya ini sama, dan fase northingnya kita ganti jadi 10 juta. Oke, lalu oke aja. Nah, udah ada nih yang UTM 49-nya. Oke aja. Dan kalau sudah, kita bisa lanjut ke bagian running. Oke, untuk running modul dari Leadpack, yang pertama itu kita harus punya baseline-nya. Ada dua cara. Yang pertama itu baseline secara kita manual karena kita punya lokasinya, atau yang kedua dari example. Jadi kita pakai dua cara itu ya. Jadi yang pertama kita manual sesuai dengan wilayah yang udah saya punya, yaitu di Indramayu tadi. Caranya kita pencet new file, ke Leadpack, lalu bagian Leadpack lagi, lalu oke. Nah, di sini masukin tipe koordinatnya. Nah, di sini pakai UTM-49 yang tadi saya baru dibuat. Lalu inputnya decimal degree ya. Dan kita langsung masukkan longitude latitude-nya. Longitude latitude yang mana? Yang origin itu yang bottom left. Nah, ini yang bottom left. Jadi caranya klik kanan, properties. Nah, udah ada longitude latitude-nya. Di sini latitude-nya itu min 6,2972. Kita masukin aja langit latitude ini ya, min 6,2972. 7289. Oke, jangan ketuker ya longitude latitude-nya, karena saya sendiri pun sebelumnya pernah ketuker ya. Ini longitude-nya 108,231. 108,231 861. Nah, oke. Nah, ini udah terbaru ya. Oke, ini tadi kayaknya kelebihan ya. Sampai 89 aja. Oke. Ini cara ngeceknya apakah sudah betul. Caranya kan ini pakai map projection koordinat ya yang UTM. Nah, caranya itu untuk memastikan kita copy dulu latitude-nya dan buka di website ini, convert latlon to UTM. Oke. Ini ya cari aja di Google. Ini kita masukin latitude-nya, longitude-nya juga jangan lupa guys. Oke, kita convert. Oke, lokasinya sudah betul dan ini UTM-49 dan ini samakan ya dengan yang di mic. Itu 937. Satu lagi adalah 93. Buka lagi mic-nya. Oke, udah sama. Kalau misalkan udah sama, kita next aja. Nah, di sini ada yang kedua, harus area koordinatnya harus kita masukkan juga. Di sini ada lower left corner sama upper right corner. Ini yang mana? Jadi lower left corner itu yang sini, yang bottom left. Satu lagi yang upper right corner itu yang top right. Gitu. Ngerti ya, guys? Oke, jadi yang kirinya ini bottom left-nya itu sama ya kayak tadi. Kita masukin aja. Berarti ini kan udah pakai UTM ya, bukan longitude latitude. Jadi kita harus convert dari website. Nah, karena yang tadi sama, kita masukin listingnya itu yang 193. Yang Y-nya itu northing. Jangan sampai ketuker. Kalau ketuker nanti salah. Oke. Sekarang yang upper right corner kita buka di maps-nya, itu yang top right berarti ya. Klik kanan, properties. Nah, latitude-nya kita masukkan ke sini. Salah, ke sini ya. Maaf. Ke sini, latitude.
Dan si longitude-nya masukin juga. Oke, ke sini. Lalu convert. Oke, ini udah benar ya. Ini di copy ke mic yang upper right corner. Satu lagi, yang Y-nya juga di copy. Oke, kalau sudah, kita langsung next. Oke, sekarang baseline origin. Jadi baseline origin itu apa? Baseline origin itu berarti yang ini. Ini tuh apa? Jadi kayak ujungnya dari si panjang grid yang udah kita buat. Kan ini gridnya ada grid 1, grid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 grid kan. Nah ini kalau dari sini, titik ini ke titik yang dekat sini, ini namanya panjang gridnya. Nah, si baseline origin ini tuh yang paling kiri, kita cari yang paling kiri. Kan panjangnya tuh yang ini ya, si gridnya, panjang gridnya. Nah, cuman yang baseline origin tuh yang paling kiri. Yang ini, klik, terus klik kanan, properties, kita juga masukin longitude latitude-nya. Tapi kita lihat ini kan pakai UTM lagi, jadi kita harus convert, tetap di convert. Masukin lagi di sini. Terus ini longitude-nya juga masukin. Kalau udah tinggal di convert. Oke, ada di sini ya. Kalau udah, kita masukkan lagi, copy paste. Ini X-nya, dan ini Y-nya, northing-nya Y. Oke, ini baseline grid-nya, ini panjangnya berapa? Nah, panjangnya itu yang ini, yang dari titik ini sampai ke titik ini, kira-kira berapa ratus meter? Ya, kita cari yang ini, berarti kalau di aku tuh yang ini. Nah, tuh klik kanan, properties, kita cari measurements atau pengukuran dan jadiin ke meter. Dan ini itu 11,268 meter. Jadi ini adalah 11,268. Oke. Kira-kira itu panjang dari satu grid ke grid lain itu berapa meter? Ini kebetulan belum aku hitung. Nah, cara ngitungnya, add path. Kita kira-kira di sini titiknya ke titik yang belah sini. Kalau udah, kita oke aja. Nah, ini kan udah ada nih. Ya udah, buka properties. Nanti ketahuan di sini kira-kira berapa meter, yaitu kira-kira 1 km lah ya, 1,27 km atau 1,274 meter. Oke, kalau misalkan udah, sekarang ini, oh ya, ini no of grid point itu ada 9 grid. Ini adalah baseline orientation relative to north. Nah, jadi ini tuh kan wilayah aku tuh menghadap ke utara ya. Kalau menghadap ke utara itu si baseline orientation itu 0. Tapi kalau misalkan ke selatan atau ke daerah lainnya itu ada di manual ya. Jadi nanti mungkin aku bakal nyertakan di deskripsi itu tentang atau buku manual si lead line-nya, biar kalian tahu. Kalau udah tinggal finish. Nah, udah jadi deh baseline secara manual dengan apa yang kita punya, kayak gitu. Kayak di sini kita lihat ada 9 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 9 sesuai dengan yang aku buat. Jadi berarti ini udah cocok gridnya. Selanjutnya kita itu mau melakukan running menggunakan di lead pack atau di beberapa lead line yang ada di bagian lead line modul. Nah, jadi di sana itu ada beberapa lead line. Mungkin aku sambil liatin.
Lead line-nya itu ada di dalam file ya. Jadi kita itu buka local disk C, lalu program file, cari DHI 2012. Ini sesuai dengan apa yang kita download di ini ya, dari download install atau install Mac-nya. Lalu buka Mac Zero di example lead line. Nah, di sini tuh kita ada 5, ada BRW line, contour, groin, loan, update, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh apa? Jadi, mungkin masih banyak yang belum tahu nih. Si BRW line ini maksudnya itu adalah breakwater. Jadi, breakwater itu sebuah bangunan yang dibangun gitu ya, untuk memecahkan ombak atau gelombang dengan menyerap sebagian energi dari gelombang. Pemecah gelombang ini tuh emang biasanya suka ada ya di pesisir, yang digunakan untuk mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai. Ya kalau ada bangunan seperti gambar di samping, ya jadi tingkat penggerusan yang pesisir di sana tuh jadi lebih kecil lah gitu, memperkecil. Lalu yang kedua ini ada kontur ya, kontur ini seperti garis pantai lah ya. Lalu yang ketiga itu ada groin lah kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau groin ini tuh si bangunan pelindung pantai yang biasanya dibuat tegak lurus garis pantai dan berfungsi untuk menahan pengirim sedimen sepanjang pantai sehingga bisa mengurangi atau menghentikan erosi yang terjadi. Sama sih kayak breakwater, cuman ya memang beda aja, beda bentuknya, beda bangunannya, seperti tadi yang terlihat di gambar. Lalu yang keempat ini di sini disediakan Loano. Awalnya aku bingung Loano itu apa. Ternyata Loano itu salah satu wilayah yang ada di Italia, salah satu pelabuhan yang ada di Italia. Jadi di modul si Mike Zero ini dikasih tahu kalau misalkan studi kasus ya, studi kasus di Loano tuh kayak gimana. Nah, jadi dikasih, dan yang terakhir adalah update. Jadi si update ini tuh dia tuh ngasih tahu gitu kayak modul update-nya kayak gimana gitu. Sebetulnya ini nggak dikasih tahu update-nya bagaimana, cuman emang udah disediakan dan namanya itu update. Nah, kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke mic. Nah, di mic ini kan tadi udah dibuat nih secara baseline yang aku punya di Indramayu. Nah, terus kita pakai ya salah satu si lead line-nya. Jadi biar langsung paham. Lalu caranya kita buka engine lah ya, terus buka lead line. Nah, karena kita mau pakai file yang udah ada di lead line tadi, jadi kita nggak usah create, tapi kita open save setup. Kalau kita punya inputan mungkin bisa, cuman di sini aku tidak menjelaskan tentang masalah inputan, mungkin nanti ada di channel teman yang lainnya. Di sini aku pakai file yang semuanya ada di mic-nya. Caranya open a save setup, lalu kita cari tadi ya di dokumen C, kita cari program file DHI 2012, lalu buka si Mac Zero, example, leadpack, dan kita cari lead line. Nah, kita mau pakai yang mana? Jadi yang pertama kita cobain pakai si ini ya, pakai breakwater. Nah, kita di sini ada 3. Ya, ini tuh cuman variasinya aja sih. Sebetulnya ya mirip-mirip ya, cuman disediakan 3. Mungkin kita pakai yang BRW ini aja 1. 0. Terus open. Kalau udah di open, kita langsung next. Nah, di sini ada coastline description. Kita pindahin ke belah sini. Oke, jadi coastline description itu apa? Jadi dia itu, aku ini sesuai dengan apa yang ada dari modul si Mic Zero-nya ya. Jadi di sini ada coastline. Coastline itu dia menyediakan lead line dengan deskripsi garis pantai yang sesuai, dan dia itu sangat penting untuk mendapatkan hasil nanti di permodelannya. Terus si lead path ini tuh digambarkan file seri garis yang berisi 6 item yang bisa menggambarkan garis pantai, bukit pasir, kontur lepas pantai, dan tampilan-tampilan lainnya. Karena udah disedia, maksudnya karena ini udah ada di mic-nya, jadi kita tinggal masukin aja.
Cuman seharusnya sih kita buat manual ya, jadi kita tuh harus tahu garis pantainya, bukit pasirnya. Bukit pasir tuh yang dune properties, lalu konturnya dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh ada dua, ada angle to baseline atau distance from baseline. Di sini dia itu menyuruhnya itu pakai yang angle to baseline. Perbedaannya apa? Jadi kalau angle tuh, jadi katanya setelah memilih garis pantai, orientasi garis normal terhadap garis dasar diberikan sebagai spesifikasi garis pantai tambahan. Kalau yang distance from baseline itu kayak ketinggian pantai aktif menunjukkan seberapa banyak pantai di atas permukaan rata-rata mengalami erosi dan akresi. Ya, mungkin dari pengertiannya memang agak bingung, tapi di sini kita pakai angle to baseline aja. Nah, ini ya udah disediakan di sananya. Lalu kalau udah kita next. Nah, di sini ada profile description. Jadi ini tuh apa? Ini tuh suatu gambaran garis pantai seperti yang terlihat di permukaan air. Di mana dia itu ada cross-shore profile description-nya udah tadi aku jelasin yang gambaran garis pantai. Nah, di sini itu pengertian lainnya itu, jadi dia tuh ada 5 item tambahan, di mana yang bisa digunakan buat si modul-modul lain, kan ini lead line-nya. Dia juga bisa digunakan di lead reef, lead NaBL, dan lain sebagainya. Dan itu agak kompleks juga. Nah, di sini ada dua nih ya, di si additional profile specification-nya. Ada yang limiting depth for offshore contour, ada yang maksimum active length. Nah, jadi bedanya apa? Kalau limiting for offshore itu, dia itu membahas kedalaman pembatas kontur lepas pantai yang menggambarkan batas, di mana di perhitungan refraksi berubah dari berdasarkan kontur lepas pantai menjadi berdasarkan kontur sejar pantai. Nah, kalau yang si maksimum, ini berarti panjang maksimum dalam meter yang digunakan untuk menghitung bypass sedimen dalam struktur di garis pantainya. Nah, ini udah disediakan juga ya di sana, jadi kita tinggal next aja. Nah, di sini ada climatic description, jadi dia itu maksudnya menentukan kondisi iklim di sepanjang garis pantai. Jadi kita tuh kan harus tahu juga ya, kondisi pantai kita gimana gitu. Jadi kita harus tahu dari si climatic-nya. Di mana definisi dari si modulnya itu menyatakan bahwa file iklim ini di leadpack ini dijelaskan oleh file deret waktu yang berisi 15 item yang menggambarkan kondisi hidrodinamika. Yang minimal di sana itu ada iklim gelombang, arus, dan lain sebagainya. Di sini ada number of climate-nya, di sini ada posisinya tuh di sebelah mana gitu ya. Maksudnya tuh posisinya tuh di sebelah mana di sananya. Jadi kita harus tahu. Di grid-nya ya, sorry ini masuk di grid-nya. Di grid yang mana? Kalau udah kita next aja. Nah, di sini ada simulation period. Simulation period ini maksudnya kayak penentuan periode simulasi dan parameter untuk skema pembaruan morfologis. Nah, di sini tuh ada start date sama end date, ya maksudnya yaitu dari tahun 1950 dia startnya dan end-nya itu tahun 91. Nah, di sini ada morphological update skema lah ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada disable, update, dan update continuously. Nah, di sini kalau yang disable coastline evolution, dia itu digunakan untuk menilai simpangan tahunan dalam kondisi tunak dengan ada, jadi mengetahui tentang pergeserannya. Kalau update by time interval itu, si nilainya itu menentukan interval dalam jam antara pembaruan gitu. Jadi tiap jam tuh diupdate. Kalau yang ketiga ini nilai mengidentifikasi interval dalam peristiwa gelombang dalam iklim gelombang antara pembaruan. Jadi ini tuh kalau misalkan ada peristiwa gelombang lainnya. Nah, kalau yang kita pakai ini yang update continuous, dia ini kayak garis pantai itu tuh bisa diperbarui setiap langkah waktu dalam simulasi. Jadi kita pakai yang update continuously. Kita next. Nah, di sini ada transport table.
atau sedimen transportable ya ini tuh. Jadi dia itu menentukan nama tabel transport sedimen dalam posisi tabel yang valid. Jadi kan mungkin ada beberapa transport sedimen yang lain. Cuman jadi kita tuh ngasih tahu gitu di sana kalau misalkan ada sedimen transport. Nah, di sini ada number of specified cross section. Di sini kita pilihnya 2. Ini tuh mendefinisikan jumlah titik di sepanjang garis pantai di mana tabel transportasi tertentu didefinisikan. Terus ada table specification, nah yang ini ada position, ada table. Nah ini juga ini ya maksudnya tuh di grid mana gitu, di grid yang keberapa. Di sini selanjutnya ada modify transportable, mau atau tidak dimodify. Ya dimungkinkan untuk ini kalau pengertiannya itu dimungkinkan untuk memodifikasi tabel transport sehingga perhitungannya hanya mempertimbangkan bagian dalam profil transport. Jadi kita pilih no atau yes, di sini pakainya yang no. Begitu. Kalau udah kita next lagi. Nah, ini ada struktur. Di sini itu ada groin, jetty, revetment, offshore breakwater. Di sini kita lihat yang groin. Di sini groinnya nggak ada karena kita itu pakainya yang offshore breakwater. Gitu. Nah, cuman aku kasih tahu kalau groin itu ya tadi ya udah dikasih tahu kayak sebuah struktur bangunan berorientasi normal ke garis dasar dan didefinisikan dalam satu grid. Di sini ada jetty itu maksudnya dermaga, di mana dermaga ini tuh suatu struktur bangunan berorientasi normal terhadap garis dasar dan didefinisikan dalam satu titik grid. Dermaga itu biasanya merupakan struktur yang cukup panjang dan fenomena difraksi karena dermaga termasuk dalam perhitungan decline. Lalu ada revetment, di mana ini tuh didefinisikan sebagai struktur pada garis pantai yang ditentukan oleh dua titik grid. Si revetment ini bertindak sebagai perpanjangan revetment. Jadi si erosi itu dapat terjadi di depan si revetmentnya yang mengakibatkan bertambahnya kedalaman air pada posisi revetment. Dan yang kita gunakan kan yang offshore breakwater ya. Nah, maksudnya itu apa? Jadi dia itu pemecah gelombang yang didefinisikan sebagai struktur yang diposisikan di perairan lepas pantai. Ya, jadi tentang breakwater lah. Nah, dari 4 ini, kita next aja. Lalu selanjutnya ada sediment source. Maksudnya ini adalah, jadi kita itu bisa mengetahui sumber sedimen yang ada di garis pantai. Jadi kita tahu kan dari mana. Cuman di sini kita pilih yang nggak ada source-nya. Terus di sini tuh sebetulnya bisa dipilih ya, kalau misalkan kita pilih include kalau mau pakai. Mungkin kalau pakai ya kita pilih di sini ada point source, ini tuh kayak sumber titik di gambar sebagai sumber sedimen yang menambah sedimen ke dalam sistem ke dalam satu titik grid tertentu. Kalau yang distribute source, dia itu sumbernya itu terdistribusi, digambarkan sebagai sumber sedimen yang menambahkan sedimen ke dalam sistem ke yang berdekatan. Jadi ya ada distribusinya lah. Ini bebas ya, aku pakai include aja. Lalu selanjutnya, no source. Lalu selanjutnya kita next. Di sini ada calculation parameter, maksudnya itu jadi penentuan beberapa parameter yang membutuhkan perhitungan. Jadi kalau butuh perhitungan, jadi bisa langsung di sini. Jadi di sini tuh ada sedimen transportnya kayak gimana. Yaitu keep, original, atau stabilize. Dipilih aja sesuai dengan keinginan. Lalu di sini ada maximum current number. Kalau di Delft 3D ini current number itu kayak time step ya. Cuman kalau dalam definisi si modulnya itu menyatakan bahwa angka ini menyatakan sebuah perubahan morfologi maksimum yang mungkin terjadi selama satu langkah waktu. Stabilitas skema numerik tergantung pada nilai ini. Time step-nya berapa lah ya gitu. Selanjutnya ada Crank-Nicolson. Dia itu faktor yang menentukan seberapa implisit skema solusi seharusnya dalam solusi persamaan kontinuitas. Lalu ini ada point behind struktur, yaitu angka yang menentukan berapa banyak titik
Hubungan transportasi akan dihitung karena difraksi di belakang struktur. Lalu ada spreading factor, yaitu faktor penyebaran menggambar parameter konsentrasi gelombang di perairan dalam. Oke, ini number of point itu 5. Kalau udah kita next lagi. Nah, di sini outputnya, kita mau outputnya tuh kayak gimana? Nah, di sini sebelum di next, kita harus tahu dulu mengenai interval. Time interval ini tuh menyatakan nilai jam yang mau kita gunakan atau outputnya mau berapa lama. Di sini kita mau 2180. Lalu di selanjutnya ada, nah di sini tuh ada time interval sama duration step. Kalau time interval yang ini, kalau kita pilih duration step, itu kita bisa tulis berapa stepnya. Cuma di sini pakai yang by time interval. Nah, kalau duration step itu maksudnya nilai ini tuh mendefinisikan frekuensi keluaran oleh peristiwa-peristiwa dalam pembagian iklim gelombang. Nah, oke, jadi kita tuh mau pilih output datanya, kita mau simpan di mana. Nah, caranya kita klik 3 di sini dan kita pilih mau di mana. Mungkin di dokumen aku pilih new file ya, kita buat file baru untuk lead line output. Oke, kalau udah kita buka, ini kan buat breakwater ya. Kita buat file breakwater. Oke, kita buka, lalu kita save. Nah, kalau udah, kita next. Nah, di sini tuh kan ada beberapa pilihan ya. Si overview page-nya itu mau pilih yang start with graphic atau execute. Nah, di sini tuh overview page itu maksudnya kayak sebuah ringkasan parameter input model tercantum di sini, di jendela abu-abu, dan dapat menggunakan bilah gulir vertikal untuk meninjau input dan memeriksa kesalahan logis. Nah, kalau execute ini itu untuk mengaktifkan simulasi sebenarnya dari pengaturan model. Kalau misalkan parameternya diubah, nama file input juga bakal berubah, jadi bakal diminta sebelumnya, atau akan ada pemberitahuan. Nah, terus kalau aku sendiri itu pakai yang start with graphic, di mana dia itu maksudnya itu jadi di semua modul leadpack si visualisasinya tuh akan muncul di bagian bawah, jadi bakal muncul gitu, grafiknya tuh bakal muncul kayak gitu. Oke, kita langsung coba aja. Tujuan save it, yes. Kita pilih di yang tadi kita buat ya. Nah, lead line output, breakwater, save. Nah, ini adalah grafik. Ini ada breakwaternya di sini. Nah, ini ada garis hitam ya. Dan ini ada arus, kemungkinan arus. Nah, ini tuh garis hitam ini maksudnya kayak wilayah pesisir sebelumnya. Nah, kalau yang kuning ini wilayah pesisir setelah simulasi. Oke, ini adalah menggunakan baseline yang kita punya. Kalau misalkan udah selesai, kita langsung bisa end simulation-nya. Nah, tadi agak ketinggalan sedikit. Nah, ini adalah hasil dari yang kita running permodelan. Cuman di sini kan nggak kelihatan ya. Ini tuh kenapa? Karena grid yang kita gunakan, yang tadi yang saya buat dengan yang menggunakan yang ada di example itu berbeda. Jadi hasilnya pun seperti ini, kurang terlihat gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pakai cara yang kedua tadi ya, yaitu dengan menggunakan leadpack atau baseline yang udah disediakan oleh si Max Zero-nya. Jadi kita buka new tadi ke leadpack, lalu pilih OK. Nah, ini langsung aja di next. Juga next, finish. Nah, ini adalah si default yang udah disediakan sama mic-nya. Nah, cara selanjutnya yaitu ke engine. Kan kita tadi udah pakai udah pakai satu ya, yang breakwater. Nah, kita mau coba 4 file lainnya.
atau 4 modul lainnya. Lalu kita klik 3 di sini. Kan tadi kita udah pakai yang decoder. Nah, kita pakai yang kontur. Kita cobain satu-satu apa jadinya nanti ya. Tapi kita menggunakan baseline yang dari Max Zero-nya. Lalu open, pilih next. Ini semuanya kita next. Dan penjelasannya udah dijelaskan tadi di awal. Nah, outputnya kita pilih. Tadi kan kontur ya. Kita cari file kita yang ini. Lalu pilih ini yang kontur. Pilih dan save. Kalau udah, kita next. Pilih yang start with graphic. Jadi di sini udah terlihat si coastline evolution-nya. Dan ini yang cuman garis pantainya doang. Jadi ini nggak ada breakwater, nggak ada apa, cuman pengen memperlihatkan si konturnya aja. Nah, kalau udah, klik OK. Dan ini finish. Ini kita isi saja, kita pilih di yang kita punya di line output di kontur. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi cuman si konturnya doang yang terlihat. Nah, terus selanjutnya kita pakai line yang lain ya. Caranya, new lagi, kita pilih lead pack. Terus kalau udah, kita next. Ini semuanya dipilih. Dan pakai baseline yang udah disediakan oleh Mike. Lalu kita pilih lead line, create open. Nah, karena tadi udah pakai yang kedua, sekarang kita coba yang ketiga. Di local disk C, lalu buka program file DHI, pilih yang X0, example. Kita pakai yang groin. Nah, kita next. Juga next, semuanya di next. Oke, ini udah sampai sini. Jangan lupa untuk menyimpan filenya. Oke, kalau udah, save. Next lagi, dan start with graphic. Lalu kita pilih di penyimpanan. Nah, akan muncul groin-nya kayak gini. Jadi ini pembatasnya, yang hitam si groin-nya. Nah, ini si pesisirnya. Bakal begini nanti. Si evolution-nya. Kalau udah, klik OK. Dan kalau udah, tinggal di finish. Ini juga sama kayak gini. Groin-nya. Kalau misalkan udah, kita coba yang keempat. Kita ini next aja. Pakai baseline yang biasa. Kita pilih engine, line. Sekarang pilih yang keempat. Nah, kita pakai yang Loano. Jadi si Loano ini wilayah yang ada di Italia, pelabuhan di Italia. Kita cobain. Oke, climate-nya nggak bisa ternyata. Nah, kalau misalkan nggak bisa kayak gini, ini tuh biasanya ada masalah. Dan aku kurang tahu juga masalahnya kayak gimana. Jadi mungkin ini yang buat si wilayah ini kita skip. Oke, jadi caranya selanjutnya kita buka lead line dan kita cobain yang si update. Kita cobain update lead line. Oke, kalau ini berhasil ya. Kita lihat ini udah lancar. Nah,
tinggal outputnya mau di mana. Kita pilih di sini. Ini yang update. Oke, save di update, lalu next. Kita pakai yang start with grafik, ini yes. Kita pilih penyimpanan. Nah, ini buat yang update. Nah, kalau update tuh kayak gini ya, di sini jadi kayaknya ini update itu adalah gabungan dari beberapa ya. Ini ada breakwaternya mungkin, ini ada pasirnya selama 1 tahun ya, tadi kan 1990 kalau nggak salah ya, sampai 1999. Nah, kalau misalkan udah, tinggal oke. Dan finish. Oke, ternyata garisnya seperti ini buat si update tadi. Nah, oke, mungkin sekian aja penjelasan mengenai 5 lead pack yang ada. Namun ada satu lead pack yang tidak bisa, yaitu yang Loano, yang di dermaga Loano itu nggak bisa karena ada permasalahan input si climate-nya. Oke, mungkin sekian aja. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak hal-hal yang masih belum benar karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.